Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 3519007. Di sini saya akan menganalisis suatu fenomena yang sedang trending dan booming sekali di masyarakat saat ini, yaitu fenomena tentang Undang-Undang Omnibus Law atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini saya akan menganalisis fenomena ini dengan menggunakan analisis nilai, norma, dan lembaga masyarakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu nilai, norma, dan lembaga masyarakat. Nilai. Nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Seperti contoh, orang yang selalu menolong akan bernilai baik di mata orang lain, sedangkan orang yang suka mencuri secara otomatis akan bernilai buruk. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian terinternalisasikan dalam perilaku masyarakat, yang kemudian akan membentuk sebuah norma. Dan apa sih itu norma? Yang dimaksud dengan norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Norma-norma dalam masyarakat ini kemudian akan membentuk suatu sistem norma yang biasa disebut dengan istilah lembaga sosial. Yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat. Seperti contoh, kebutuhan hidup kekerabatan akan menimbulkan lembaga kemasyarakatan seperti lamaran, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa sih itu nilai, norma, dan lembaga sosial, kemudian saya akan menganalisis tentang Omnibus Law yang dikaitkan dengan nilai, norma, dan lembaga sosial. Apa sih itu Omnibus Law? Omnibus Law yaitu suatu undang-undang yang mengatur banyak hal mengenai ketenaga kerjaan. Nah, pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang mengatur banyak hal, seperti mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, terkait upah minimum, penghapusan cuti khusus, dan lain sebagainya. Nah, adanya RUU Cipta Kerja ini mengundang aksi para buruh, mahasiswa, maupun masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja ini. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa berita dan video itu tadi berita mengenai Omnibus Law dari Detik News, CNN Indonesia, dan Tempo.com. Nah, sudah jelas terjadinya aksi disebabkan karena mereka beranggapan bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, jika dianalisis dengan nilai sosial, pada pengesahan RUU tersebut tidak sesuai dengan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Omnibus Law bisa mendorong investasi masuk dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, hak-hak pekerja jadi terabaikan. Omnibus Law ini juga bisa berpotensi merugikan sektor UMKM dan informal, lingkungan hidup, dan pertanahan. Nah, sedangkan jika ditinjau dari segi norma, prinsip perlindungan terhadap hak-hak para pekerja adalah hal yang fundamental untuk kita perjuangkan. RUU Omnibus Law juga berpotensi membuat pemerintah jadi lebih superior, terlebih dia menyebutkan ada aturan dalam RUU tersebut yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kemudian yang terakhir yaitu apabila ditinjau dari segi lembaga sosial. DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang mempunyai hukum yang kuat, tetapi di sini malah cacat hukum. Karena dengan disahkannya RUU tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dalam pengesahannya, DPR dan pemerintah cenderung kurang transparan dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat serta pekerja. Sekian video analisis tentang Omnibus Law yang dianalisis dengan nilai, norma, dan lembaga masyarakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.